Baklawi. Yang berani menghina ketua PBNU waktu itu, Ki Said Agil Sirot siapa? Klan Baklawi. Yang berani menghina Bansar Ansor siapa? Klan Baklawi. Yang berani menghina Ki Ma'ruf Amin, babi katanya, siapa? Klan Baklawi. Yang berani menghina Presiden Indonesia adalah siapa? Klan Baklawi. Anda ini mau ngomong apa lagi? Hah? Itu sejarah teman-teman, gak mungkin kita lupakan. Oke? Anda tinggal mau jujur, buka otak kalian. Hanya itu aja. Jadi ketika Anda melihat kebodohan seperti itu, kebohongan seperti itu, ya jelas-jelas itu merusak, jelas-jelas itu penghinaan, kenapa kalian masih membela? Yang saya herankan, Anda itu masih membela. Itu yang saya herankan. Kenapa Anda tetap membelanya? Pemerintahnya salahnya di mana? Salahnya di mana? Ketika ada pemerintahan tidak bisa yang namanya sempurna, itu nggak mungkin bisa dari zaman siapapun, zaman Soekarno, zaman Soeharto, Megawati, Gus Dur, nggak pernah itu ada namanya sempurna. Jangan bicara seperti itu, apalagi menghina pemimpin. Nggak ada, justru malah perintah agama itu, ya, perintah agama itu harus taat, harus patuh kepada pemimpin. Kok malah ini dihina sih? Itu perintah agama teman-teman ya. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Itu jelas teman-teman. Bedanya ayat itu mutlaqah dengan muqayyadah. Yang mutlak itu perintah Allah dan Rasulnya itu nggak bisa ditawar. Kalau pemerintah muqayyad. Kalau pemerintahnya itu mengajak orang untuk berkorupsi, kita tidak wajib ikuti. Tetapi apakah iya pemerintahan kita mengajak? Iya, mana perintahnya, mana? Apakah pernah pemerintah itu mengajak untuk hal-hal yang istilahnya menjerumuskan ke dalam dosa? Kan ya enggak. Kenapa yang dicaci maki itu Jokowi Jokodo? Itu hanya contoh kecil. Jokowi buta mata buta hati. Bahkan itu ada Habib yang sudah tua ya, dari Jakarta. Jangan sampai anak bapak ibu masuk Ansor apalagi Banser sampai mampus. Seperti itu omongannya itu. Jangan sampai anak bapak ibu masuk Banser apalagi Ansor sampai mampus. Itu Habib sudah tua itu. Yang saya herankan, ya, yang katanya orang NU nggak bersuara itu teman-teman, takut kualat katanya. Kalau saya nggak takut kualat teman-teman sekarang. Saya akan tetap suarakan harga diri bangsa ini. Wis modar wonge Kang. Kayaknya belum mati orangnya Bang. Bayangkan teman-teman, NU dihina ya. Jangankan NU, pendirinya NU saja dihina. Siapa yang menghina? Itu kelompok mereka itu yang paling merasa cucu Nabi. Katanya cucu Nabi. Merasa klannya paling tinggi. Ajaran orang seperti itu tuh. Untuk teman-teman ya, tolong jangan sampai kalian itu cium tangan kepada Habib. Ya, jangan sampai. Kalau Anda cium tangan kepada Habib, saya tanya, alasannya apa? Alim enggak? Hah? Bagi-bagi duit enggak? Yang ada malah minta uang. Kakek buyut mereka enggak berjuang untuk Indonesia enggak? Alasannya apa? Kita cium tangan mereka itu untuk apa? Siapa keilmuan, siapa yang alim Bang? Anda selalu bicara keilmuan, siapa yang alim sebenarnya? Mari kita compare dengan ulama-ulama Nusantara. Siapa yang paling alim? Ulama Nusantara atau ulama dari Tarim? Enggak, kita bicara apa adanya aja teman-teman ya. Logika teman-teman. Siapa
yang membela mati-matian klan Pahlawi bukan cucu Nabi. Siapa? Santri-santri Nusantara itu teman-teman, yang masih menjadi muhibin. Artinya apa? Nusantara itu gudangnya ilmu agama. Santri saja bisa memberikan argumentasi seperti itu, walaupun belum bisa membuktikan ya, tetapi dari situ sudah jelas orang yang paling berilmu justru orang-orang pribumi Nusantara. Pertanyaannya, kenapa Anda itu malah seolah-olah lebih condong ke para habaib? Makanya saya tanya, kalian itu cium tangan kepada mereka itu alasannya apa? Saya tanya. Anda tadi bilang namanya alasan keilmuan. Siapa yang Habib itu yang alim menurut Anda? Kita compare dengan ulama-ulama kita. Jangankan ulama lah, santrinya saja. Santrinya saja lah, jangan ulama. Santri Nusantara. Yang alim siapa? Ayo. Betul, yang mengajari iqra dilupakan, yang mengajari cara berwudu dilupakan, mengajari cara tata cara kita sholat dilupakan, mengetahui sunnah-sunnahnya sholat, rukuknya sholat, niat, takbir, berdiri, membaca fatihah, ruku, tumakninah, i'tidal, tumakninah, yang mengajarkan seperti itu dilupakan. Kalau banyak, kenapa Anda hanya menyebutkan satu orang? Tapi bisanya nurunkan rantai emas. Allah itu dongeng botol, teman-teman. Jangan percaya itu ya. Jangan bertanya. Tujuannya satu, teman-teman ya. Biar kalian itu tertarik dengan mereka. Itu cara paling mudah. Karena apa? Mereka berargumentasi dengan ilmu. Ya, mereka tidak punya ilmu. Cara singkatnya, biar harga diri mereka naik dengan cara mengunggulkan apa? Kakek nenek moyangnya. Dulu kakek aneh seperti ini, dulu kakek aneh seperti ini. Seperti itu. Itu cara brandingnya seperti itu. Paham nggak sampai sini, teman-teman? Untuk mengangkat harga diri dia itu, caranya membranding kakek buyutnya. Dulu kakek saya hafal Quran. Dulu kakek saya menghatamkan Quran sekali 10 kali. Sehari 10 kali misalnya. Itu branding, teman-teman. Gak usah sholat, gak usah puasa, asal cinta cucu Nabi masuk surga. Botol, teman-teman. Omong kosong itu, gak usah percaya. Power Kipin menurun drastis, betul, menurun drastis, teman-teman. Kan sudah tadi saya bilang, kalau 7 tahun yang lalu saya seperti ini, saya sudah selesai, teman-teman. Tinggal nama saya dipersekusi ya, mirip PKI. Mereka itu gaya-gayanya PKI, geruda-geruduk. Jangankan saya, kiai aja di gamprat ya. Kiai itu ditendang mukanya, teman-teman. Sudah sepuh loh kiainya itu. Itu klan mereka seperti itu memang jiwanya, teman-teman, darahnya itu menurut genetik ya. Yang saya dengar-dengar itu oleh ahli-ahli, genetik mereka itu sama dengan Yahudi Ashkenazi, kan seperti itu. Maka jangan heran kelakuan mereka ya seperti Yahudi, bukan seperti cucu Nabi, bukan. Mana ada cucu Nabi seperti itu? Nabi saja tidak seperti itu, jauh sekali. Habib itu PKI, tidak PKI ya. Kalau sejarahnya betul, teman-teman ya. Aidit itu PKI, teman-teman, dari klan mereka. Teman-teman nggak percaya ya? Nih saya kasih tahu ya. Saya nggak bohong, teman-teman. Saya kasih tahu. Teman-teman, lihat.
Lihat nih, siapa ini teman-teman, tahu nggak? Ayah DNA Aidit. Lihat, face mukanya itu mirip mana? Apakah dia orang Jawa, orang Nusantara, atau imigran teman-teman kira-kira? Lihat aja mukanya teman-teman, lihat mukanya. Nah, itu face mana teman-teman, lihat. Ayo, Kibin, silakan dilihat, dipelajari ya. Lihat face muka Bapak DNA Aidit ini, ayahnya DNA Aidit ini. Dulu menjadi anggota DPR. Face muka nggak bisa bohong teman-teman. Lihat. Kalau memang dari pihak RA menolak, ya, itu hal wajar menurut saya. Karena kalau mengakui itu jelas kerugian besar, makanya menolak. Tetapi fakta sejarah tidak bisa dibohongi teman-teman. Fakta sejarah nggak bisa dibohongi. Ya ini memang marganya Al Aidit. Saya percaya apa yang dikatakan oleh Ilham Aidit sebagai anak daripada DNA Aidit. Daripada saya percaya RA, ya, kelompok nasi topik itu. Lihat teman-teman, apakah dia ini muka-mukanya muka-muka pribumi atau imigran teman-teman? Lihat aja ayahnya itu. Ayahnya aja bermarga Aidit. Sudah, ini sejarah, nggak bisa dibohongi teman-teman. Kalian nggak percaya nggak apa-apa. Yang penting ini fakta sejarah. Urusan Anda percaya atau tidak itu urusan pribadi Anda. Begitu teman-teman ya. Tapi nggak usah ngamuk-ngamuk, oke? Santai aja. Kita bicara fakta. Ilham Aidit menjelaskan nama Aidit yang mereka sandang berasal dari nama marga sang kakek, yaitu Abdullah Aidit. Mau dia pakai T, pakai D, tetap saja dia itu klan Baklawi. Ya faktanya memang begitu bro. Mau mereka nggak percaya silakan, tetapi faktanya seperti ini. Menyakitkan ya pasti. Ya betul, mereka nggak mungkin mau menerima, itu nggak mungkin, itu wajar menurut saya ya, nggak mungkin menerima, karena memang watak mereka itu seperti itu. Malu dong, dulu teriak-teriak PKI kepada Jokowi, mulai tahun 2014 Jokowi PKI. Ternyata apa? Klan mereka sendiri yang PKI saudari. Kan lucu. Orang sukanya mengadu domba sesama manusia. Saya bukan mengadu domba. Justru saya ini mengajak orang-orang seperti Anda itu mau berpikir. Paham nggak maksud saya? Biar orang-orang seperti Anda itu mau berpikir. Jangan mau terdoktrin. Anda kan sama saja korban doktrin. Begitu teman-teman ya. Jadi kapan nih haul Aiditnya? Haul Aiditnya kapan ini? Kira-kira kapan nih haulnya? Mau di mana nih acaranya haul? Kita berangkat yuk. Takbir. Ya, oke. Setiap hari kerjanya memprovokasi sesama muslim. Saya nggak memprovokasi. Apakah saya pernah ngomong asa golok, asa parang, ayo perang? Hah? Apakah saya seperti itu? Enggak kan? Kita asa golok, asa parang, kita perang? Enggak. Oke, kita ikut ya besok ya haulnya. Kita ikut haulnya besok.
Saya ini pengakuan daripada Ilham Aidit. Beliau itu anak DN Aidit, teman-teman. Saya pasti lebih percaya keluarganya.